Halo adik-adik remaja Katolik, khususnya di Kristus Salvator. Apa kabar? Ketemu lagi dengan Kak Katrin dan Kak Wena. Sudah ada yang mulai mencoba tantangan yang kami berikan di video sebelum ini belum? Jangan sampai ketinggalan ya, ntar hadiahnya hilang loh. Nah Kak, hari ini kita mau ngomongin sesuatu yang update juga lagi nih. Hidup baru di dalam tubuh dan darah Kristus. Kayaknya sesuatu yang indah. Kan tanggal 14 Juni yang lalu kita sudah merayakan Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus. Betul. Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus itu dirayakan setiap minggu kedua setelah Hari Raya Pentakosta. Biasanya komuni pertama disambut pada hari raya itu juga. Walaupun tahun ini tidak dapat kita rayakan bersama-sama karena situasi pandemi COVID. Ya, betul kan, Wen? Betul. Nah, kali ini Kak, kita mau menghubung-hubungkan juga nih antara hidup baru dalam tubuh dan darah Kristus dengan new normal yang harus kita jalanin saat ini, Kak. Wow. Tahu dong, Kak, new normal? New normal itu kan bukan maksudnya berarti hidup dengan kesadaran penuh bahwa virus COVID-19 ini ada di sekitar kita. Betul itu. Mengancam hidup kita dan hidup orang-orang yang kita sayangi. Betul itu. Nah, hidup dalam new normal itu artinya pakai masker tiap kali keluar rumah. Tidak boleh berkumpul dengan banyak orang dalam satu ruangan. Ya. Tidak salam-salaman. Cipika, cipiki. Waduh. Peluk-pelukan terlalu sering. Yang pasti menghindari kerumunan orang. Membersihkan tubuh kita setiap pulang ke rumah. Mandi terus dong. Iya. Dan berusaha lebih banyak menggunakan media internet di dalam melaksanakan tugas-tugas kita. Intinya Kak, hidup dalam new normal itu adalah memiliki kesadaran yang lebih tinggi akan kesehatan. Ya susah dong. Susah. Mungkin 1 atau 2 tahun pertama banyak orang akan mengeluh ketidaknyamanan pakai masker. Iya benar, panas. Termasuk kita Kak. Iya betul. Kesulitan pakai internet untuk berbagai hal, buat studi, buat meeting. Berarti ongkos Kak. Dan terutama sekali mereka akan mengeluh Kak, kalau pekerjaan-pekerjaan yang tadinya nyaman, memberikan banyak pendapatan, sekarang jadi lebih susah ngerjainnya. Ya pasti. Dikit duitnya. Sedih ya. Iya, banyak orang akan stres. Mungkin termasuk keluarga kamu. Intinya hidup dalam new normal itu akan lebih berat. Ya sedih ya, aku juga sedih deh rasanya. Bingung kan, apa hubungannya hidup new normal yang susah itu dengan hidup baru di dalam tubuh dan darah Kristus? Iya, Kak, apa sebuah ya, hidup Kak? yang baru itu selalu susah. Iya. Ini pakai istilah-istilah lagi. Kamu memang nyusahin. Tapi kita mau belajar bersama ya. Betul. Okay. Persis seperti hidup dalam new normal akan jauh lebih susah pada awalnya daripada old normal. Yang di belakang tuh ya. Iya, itu karena kita tidak terbiasa dengan berbagai hal. Ya pasti itu. Bahkan kalau kita orangnya cuek, gampang lah, pakai masker itu gampang, pakai ini itu gampang. Selalu menggampangkan. Kalaupun kita cuek, tapi kita sering-sering juga terganggu dengan orang-orang di sekitar kita yang nggak sanggup beradaptasi dengan new normal. Intinya, mengubah hidup itu susah, susahnya nggak nanggung-nanggung, susah banget Kak. Lanjut Kita punya contoh yang bagus nih Kak, dari bangsa Israel di kitab suci. Nemu aja ya kita. Oh iya dong, mereka itu baru saja dibebaskan oleh Tuhan melalui Musa dari perbudakan bangsa Mesir. Nah, itu ceritanya seru tuh Kak. Iya, tapi kalian pikir kan, pasti bangsa Israel happy banget sudah dibebaskan. Tidak. Enggak ya Kak ya, enggak ya Kak. Banyak dari mereka ngomel karena harus jalan kaki di padang gurun. Ngomel karena nggak ada makanan, Tuhan lapar. Sehingga turun roti mana dan burung puyuh. Ngomel Tuhan, nggak ada minuman, haus. Sampai-sampai Musa mengetok batu dengan tongkatnya dan mengucur air. Waduh. Ngomel lagi, ngomel lagi. Hobi ngomel ya. Iya.
Sampai-sampai Kak Musa itu sempat ketakutan loh Kak, sampai ngadu sama Tuhan. Tuhan, ini bangsa pasti akan membunuhku karena mereka terlalu banyak berkeluh kesah gitu. Untung ada ya tempat untuk mengomel, tempat ngadu ya. Untung ada Tuhan ya. Iya, untung ada Tuhan, ada tempat untuk mengadu ya. Iya. Padahal kalau dipikir-pikir ya Kak, ada begitu banyak mujizat. Bayangin kita kedatangan roti mana apa nggak happy-nya setengah mati ya Kak. Seperti apa, semua kurang, kurang. Semua menuntut, ngomel ya. Iya, gitu aja banyak mujizat aja masih aja ngomel ya Kak ya. Bener. Nah, mereka tuh yang paling parah juga Kak, mereka membanding-bandingkan kehidupan mereka yang sekarang ini merdeka dengan kehidupan di Mesir Kak. Jadi mereka ngelihat lagi masa lalunya, padahal udah jelas-jelasan masa lalunya susah. Iya Kak, mereka bilang gini, kalau di Mesir kami punya roti, makan daging setiap hari. Tapi apa kamu mau membunuh kami di sini? Gila ya Kak ya? Iya, jadi tidak tahu bersyukur ya Kak ya. Iya. Nah, kehidupan kita juga seperti bangsa Israel zaman itu. Kita diberikan kebebasan dari cara hidup kita yang lama. Oh, cara hidup yang lama emang kenapa Kak? Nih, kalau kalian nonton video sebelumnya, banyak yang bersaksi bahwa berarti kita harus nonton ya Kak video sebelumnya ya Kak. Kalau nggak nonton ketinggalan, kamu tuh tidak update namanya ya. Kita jelasin ulang deh ya. Banyak yang bersaksi bahwa langit menjadi lebih cerah, binatang menjadi lebih ceria, tanaman menjadi lebih hijau, bumi diberi kesempatan untuk bernapas dan memulihkan dirinya yang sakit karena serangan dari cara hidup manusia yang serampangan. Buang sampah sembarangan, pakai air seenaknya. Parah Kak, parah sekali. Berkendara kemana-mana. Benar. Sampai-sampai polusi asap dan udara ya Kak. Pohon-pohon ditebangin, efek rumah kaca makin parah. Dan lain sebagainya. Itu karena perilaku kita yang lama ya Kak ya. Iya. Nah, dengan new normal ini kita akan mikir 2 kali untuk keluar rumah. Ini mengurangi kemacetan, polusi dan sebagainya. Karena duit jadi terbatas, beli minuman botol nggak seenaknya. Mending hemat untuk beli yang dibutuhkan. Jadi pasti berkurang sampahnya Kak. Betul. Beli pakaian juga mikir dulu. Padahal industri fashion ini menyumbang 10% dari emisi karbon dunia. Lebih besar daripada industri maritim dan penerbangan. Wih gila Kak, polusinya parah ya Kak. Parah, fashion ya. Parah, makanya sering-sering baca dong. Iya, mendingan pakai yang udah ada aja ketimbang beli baru lagi ya. Jadi nggak pada seenaknya aja buang sampah atau memakai barang-barang, tapi baca yang banyak itu, kita bisa googling kok. Iya bener ya Kak ya. Pandemi ini mengubah hidup kita yang berantakan tadi jadi teratur. Oh iya Kak, orang-orang juga lebih peduli Kak dengan sesamanya. Sebenarnya itu ya yang diharapkan ya. Kita kembali lagi ke topik hidup baru dalam tubuh dan darah Kristus. Oke? Betul. Oke, kita udah tahu nih hidup baru itu susah, mengubah hidup tuh susah. Ya aku mau tanya, lalu apa hubungannya dengan tubuh dan darah Kristus? Nah, Kristus wafat supaya apa? Kristus wafat supaya kita mendapat hidup yang baru dan kita mendapatkannya dengan berkelimpahan Kak. Ini nih kata-katanya Yesus sendiri. Sesungguhnya aku berkata kepadamu bahwa apabila kamu tidak makan daging manusia dan minum darahnya, kamu tidak memiliki hidup di dalam dirimu. Hidup apa yang dimaksudkan? Hidup yang kekal Kak, hidup yang baru. Hidup yang lahir dari air dan roh. Seperti dikatakan Yesus kepada Nikodemus. Artinya hidup yang dikuduskan. Cakep. Hidup yang penuh damai, sukacita. Cakep. Seperti yang kita idam-idamkan. Makin cakep. Hidup dalam kebahagiaan surgawi walaupun kita masih di bumi ya Kak. Tapi hidup seperti itu membutuhkan cara hidup yang baru, yaitu hidup orang kudus. Sudahkah Anda berubah? Susahkah merubahnya? Susah Kak. Biasa main di luar, disuruh di rumah aja susah. Benar. Iya, sama kan susahnya dengan beradaptasi dengan new normal. Iya, benar banget itu Kak. Tapi Kak, hiburannya ini,
susahnya itu sifatnya sementara aja Kak. Puji Tuhan lah kalau begitu. Begitu kita terbiasa dengan hidup yang baru, yang namanya new normal itu nggak ada lagi Kak. Yang ada ya cuma normal, ya hidup itu seperti itu. Jadi gini ya, berarti kita yang biasanya mandi hanya secukupnya sehari 2 kali misalnya gitu, kita akan terbiasa mandi setelah pulang ke rumah. Pergi dari manapun jadi mandi. Nggak usah tunggu diteriakin papa mama lagi. Kita akan terbiasa pakai masker. Itu tuh Kak, di Cina bayi-bayi aja udah mulai pakai masker. Kalau maskernya dicopot, malah nangis Kak. Iya benar. Kenapa? Tahu nggak? Karena buat mereka itulah yang normal, karena udah biasa pakai. Jadi kalau dicopot malah nggak jadi biasa. Kita pun akan terbiasa. Tapi sekarang kita berpayah-payah dulu dengan memaksakan diri terbiasa dengan kehidupan new normal ini. Iya betul Kak. Itu mendayung-dayung dulu ke hulu ya Kak ya. Nah sama itu Kak halnya dengan hidup baru dalam Kristus. Coba kalau kita mau membiasakan diri berdoa setiap hari, pasti susah Kak pada awalnya. Soalnya Kak Wena juga pengalaman itu Kak. Lagi doa tidur, mau doa bilangnya jangan bilang gitu dong, ya. Kak. Iya. Enggak kok, tapi kalau kamu merasa ya aku maaf aja. Tapi lama-lama Kak, kalau nggak doa ada yang hilang Kak rasanya Kak. Ada suatu kerinduan ya. Iya. Kalau kita membiasakan diri terima tubuh dan darah Kristus tiap minggu atau bahkan tiap hari, kalau pas nggak bisa terima rasanya sedih. Iya kayak sekarang ini sih nggak bisa terima ya Kak. Benar. Terus biasakan diri Kak minta maaf kalau salah. Awalnya pasti berat. Awalnya pasti susah. Lama-lama kerendahan diri itu keluar dan permohonan maaf itu muncul Kak dengan sendirinya. Iya. Kalau nggak usah tunggu ada orangnya. Kalau kita melakukan dosa nggak sengaja terus kita sadar, langsung aduh Tuhan kasihanilah saya gitu, minta doa ampun sederhana aja sama Tuhan. Iya, berbisik pada Tuhan mohon ampun ya Kak. Iya betul. Nah, biasakan diri untuk berucap syukur apabila kita menerima sesuatu atau merasakan sesuatu yang menyenangkan. Ya kalau dulu ngerasain ya udah pastilah kita dapat, orang kita bekerja keras. Hey, tanpa restu Tuhan kamu tidak akan dapat. Jadi kamu bersyukurlah. Ya, terkadang lupa tuh nggak apa-apa sih Kak. Tapi kalau pas inget ya segera dilakukan. Sekarang dapat sesuatu yang menyenangkan, lupa bersyukur ya nanti malam kalau tidur bilang bersyukur sama Tuhan. Iya gitu betul. Maksudnya. Ini kita kok kayak judes gini ya. Gak apa-apa lah, yang penting kita bisa berubah menjadi hidup baru. Karena itu pengalaman kita juga ya Kak ya, berusaha doa, berusaha baca kitab suci. Nah, biasakan diri nih baca kitab suci pas bangun pagi sebelum tidur atau di jam tertentu. 1-2 tahun pertama, nggak cuma 1-2 bulan nggak, 1-2 tahun pertama pasti terasa berat. Berikutnya akan jadi kebiasaan kita yang baru. Ya, karena kita udah ngerasain ya, kita berkomitmen. Pokoknya setiap hari baca satu ayat, satu pasal, satu bab gitu. Awalnya masih semangat. Berikutnya ketika kita capek mulai boleh nggak besok aja gitu. Tapi untung kita salah satunya galak ya. Maksudnya kalau kamu lupa aku galakin kamu, kalau aku yang lupa kamu yang galakin aku. Itu dia lumayan juga. Jadi kita punya teman untuk saling mensupport, untuk ngingetin. Nah itu nanti jadi salah satu tips kita Kak untuk punya hidup baru dalam tubuh dan darah Kristus. Tipsnya sebenarnya ada 4 Kak. Betul. Kita boleh susun ya. Iya. Boleh nggak Kak? Yang nomor 1 Kak. Aku nih. Yoi. Jangan menoleh ke belakang seperti istri Lot yang diubah menjadi tiang garam. Pasti semuanya tahu ya ceritanya. Iya. Artinya kita tidak perlu membandingkan antara kehidupan yang dulu dan kehidupan yang sekarang. Apa yang enak dengan apa yang tidak enak. Karena sekarang pasti lebih enak untuk sementara. Pasti lebih nggak enak untuk sementara. Iya. Biarkan dulu biarkan yang dulu itu dilupakan untuk sementara. Iya. Dan dikenang nanti kalau kita udah nyaman dengan kehidupan yang baru. Iya, nggak usah. Jadi rasanya nggak sakit ya Kak. Benar. Malah bergembira. Iya. Tips kedua. 2. Bulatkan tekad. Untuk menciptakan kebiasaan dan habitus baru. Percayalah kebiasaan baik itu tidak muncul dengan sendirinya ya Kak. Betul. Harus dengan tekad yang kuat.
lakukan satu persatu kalau nggak sanggup beberapa sekaligus. Tapi kalau mungkin kenapa Kak? Kenapa tidak? Misalnya dong Kak. Iya, misal doa setiap hari. Bulatkan tekad tiap bangun pagi doa. Kalau pas bangun rasanya aduh males atau harus buru-buru ke sekolah, paksakan diri doa, paling nggak yang singkat. Paksakan diri doa yang penting ya. Kalau ada waktu, berikan waktu doa yang lebih lama. Nah, kalau doa sudah jadi kebiasaan, tambahkan dengan kebiasaan lain. Jadi kebiasaan baik makin lama makin banyak. Iya. Nah, sekarang bagaimana taunya kalau itu jadi kebiasaan? Kalau kamu nggak melakukan, ada rasa ganjel nih di hati. Aduh, hari ini aku belum berdoa. Aduh, hari ini kok rasanya masih ada sesuatu yang kurang. Nah, kalau itu belum muncul Kak, kuatkan terus tekadnya kamu. Jadi panggilan hati, suara hati itu didengarkan ya Kak. Jangan dicuekin. Betul. Udah diingetin ada rasa nggak enak, lupa ya tetap ya. Nah, tips ketiga ini nih Kak yang tadi Kak Katrin bilang Kak. Ajak orang-orang sekitar kamu untuk juga melakukan. Suatu kebiasaan akan mudah hilang apabila tidak mendapat support dari lingkungan. Karena itu, ketika kamu mulai membangun kebiasaan baru yang baik, ajaklah orang tua, adik, dan teman-teman kamu untuk melakukannya. Pasti mau ngomong apa? Diketawain Kak biasanya Kak. Pasti kamu ngomong gitu. Nggak apa-apa Kak, ingat aja Tuhan Yesus juga dicemooh, malahan hampir disalib pun dia diketawain doang. Itu kalau gitu diketawain mah receh ya Kak ya. Iya, receh banget, diketawain untuk hal yang nggak penting itu kan. Padahal untuk kita yang sesuatu yang kita tahu itu baik ya Kak. Lanjut, dan terakhir yang keempat, ini bawa dalam doa. Ini jangan paling lupa penting. ya. Orang Doa Katolik nih harus doa ya Kak. Iya, doa itu menguatkan tekad kita. Satukan keinginan kamu tuh dengan tubuh dan darah Kristus, supaya ia menguduskan keinginan kamu dan menyatukannya ke dalam dirinya sendiri. Jadi kita nggak berjuang sendiri ya Kak, kita berjuang dengan Kristus di dalam kita. Jadi itu 4 tips new normal di dalam tubuh dan darah Kristus. Selamat berjuang untuk new normal ini. Tuhan memberkati. Salam misioner.